Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'ah wa ammal yawma fayumtahanu bisunnah liqawlihi inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatah fatandura fa in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun saduqan katabta anhu wa illa taraktahu. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal mihna fil islami bid'ah, yakni menguji seseorang di dalam Islam tentang keislamannya adalah perkara yang bid'ah, yakni disebabkan karena pada prinsipnya seorang muslim itu adalah baik, tidak boleh berprasangka buruk terhadapnya sampai muncul pada dirinya hal-hal yang menyelisihi hukum asalnya. Jadi kalau tidak tampak pada diri seseorang ada hal-hal yang menyeleweng, maka dia dihukumi berdasarkan asalnya sebagai seorang muslim adalah orang yang baik, yang tidak boleh diotak-atik kehormatannya dan tidak boleh diajukan kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur mencari-cari kekurangan dan kesalahannya. Karena itu adalah bid'ah, menyelisihi prinsip dasar seorang muslim.
Wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnah. Adapun belakangan ini, yakni pada masa-masa Al-Imam Al-Barbahari, itu yumtahanu bis sunnah. Manusia diuji dengan sunnah. Yakni ketika terjadinya berbagai macam fitnah, munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang dari jalan kebenaran, yang semuanya menisbatkan dirinya kepada sunnah. Lalu kalau nampak pada diri seseorang tertuduh dengan hal-hal yang menyimpang, maka dia diuji dengan sunnah. Maksudnya, kalau ada seorang muslim yang terindikasi memiliki pemahaman yang menyimpang, maka dia diuji dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bidang yang dia disangkakan padanya. Misalnya ada seseorang tertuduh memiliki pemahaman Mu'tazilah, maka orang ini untuk memastikan bersihnya dia atau tidak dari pemahaman tersebut, dia ditanya tentang Al-Quran itu makhluk apa bukan. Atau kalau seseorang itu dia tertuduh dengan pemahaman irja, maka dia diuji apakah iman itu termasuk daripada amalan, termasuk daripada iman ataukah tidak. Ataukah kalau dia terindikasi memiliki pemahaman takfiri, maka dia diuji apa hukum pelaku dosa besar, murtad atau tidak. Atau kalau dia terindikasi memiliki pemahaman qadariyah, maka dia diuji dengan bahasan-bahasan yang terkait dengan takdir Allah Azza wa Jalla, untuk memastikan kebenarannya apakah orang ini memang terindikasi dengan penyimpangan yang dituduhkan kepadanya atau dia bersih daripadanya. Naam, begitu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Tapi kalau pada diri orang itu tidak ada indikasi apapun, maka tidak boleh menguji dia tentang keislamannya dalam rangka mencari-cari tentang kelemahannya. Tidak boleh mencari-cari kekurangan seorang muslim sehingga kita berprasangka buruk kepada seorang muslim, itu tidak boleh. Naam. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kata Imam Al-Barbahari liqaulihi, karena ucapannya. Nah, di sini saya kurang paham. Apakah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Barbahari ini ucapan siapa? Kalau disandarkan kepada hadis Nabi, maka tentu dhaif, tidak benar. Nah, perkataan ini adalah bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkataan yang dimaksudkan di sini adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin
itu beliau adalah termasuk di antara kibar para tabi'in. Beliau wafat pada akhir masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu kurang lebih pada tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah adalah tahun akhirnya para sahabat. 111 Hijriah itu sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup di permukaan bumi. Iya. Nah, sahabat yang terakhir wafat dari permukaan bumi ini adalah siapa? Sahabat siapa? Abu Tufail. Sahabat Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Siyar A'lam Nubala. Taib. Itu pada masa tahun 110 Hijriyah. Nah, di tahun itulah Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimana wa rahimahallahu ta'ala wafat. Nah, dan beliau mempunyai ucapan-ucapan yang luar biasa sekali yang dijadikan oleh para ulama di belakangan hari sebagai kaidah di dalam memilah dan memilih di ketika seseorang mempelajari ilmu agama. Di antara ucapan beliau yang paling bagusnya dinukil oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Itu ilmu apa? Ilmu tentang agama itu sendiri. Ilmu tentang agama, yaitu hadis, ya, Al-Quran. Kalau pada zaman itu para ulama adalah zaman subur-suburnya kaum mukminin, itu menaruh konsentrasi penuh untuk mempelajari ilmu hadis. Untuk mempelajari apa? Ilmu hadis. Mereka masih usia belia itu sudah menguasai Al-Quran. Ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran sejak masih usia 7 tahun, 10 tahun, ya, 11 tahun dan seterusnya, ya. Dan ada mereka mulai menaruh perhatian untuk mempelajari ilmu hadis di masa remaja, sampai ada di antara mereka pada masa remajanya sudah menghafal 10.000 hadis dan sudah menghafal 100.000 hadis, ya, dan seterusnya. Nah, kata Imam Muhammad bin Sirin, ilmu tentang agama ini, tentang sanad, tentang guru, itu adalah dia merupakan agama itu sendiri. Sebab itu kalau dia merupakan agama, fanduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Apakah dari seseorang yang lurus agamanya, atau dari orang yang menyimpang agamanya. Terlebih-lebih pada masa-masa menyebarnya, suburnya berbagai macam
fitnah dan aliran-aliran yang menyimpang di dalam Islam. Ada ucapan lain dari beliau yang dinukil oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Kata beliau, kanu lam yas'aluna anil isnad, la yas'aluna anil isnad. Dulunya itu para ulama tidak bertanya tentang sanad, tentang narasumber. Tentang apa? Narasumber. Narasumber itu perlu ya. Apa orang-orang yang membawa berita, guru-guru, itu perlu. Sebab itu kata Muhammad bin Sirin, dulu awal-awal Islam itu para ulama yang mengambil ilmu agama itu mereka tidak bertanya tentang sanad, tidak bertanya tentang narasumber, tentang guru. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala terjadinya fitnah, ada sebagian ulama mengatakan fitnah yang muncul pada zaman-zaman itu adalah fitnah Khawarij, ya, dan lain-lainnya. Maka yas'aluna mereka falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Tatkala terjadinya berbagai macam fitnah, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa guru-guru kalian, siapa narasumber kalian. Kau pelajari bab ini di siapa? Kalau ada orang dia ingin berbicara tentang satu bab ilmu, ditanyakan, sebelum dia terangkan bab itu ditanyakan dulu, siapa gurumu, dari siapa engkau belajar bab ini, gitu. Kalau ada orang mau menyampaikan hadis, disampaikan, ditanyakan kepadanya, sebutkan siapa narasumbermu yang telah menerima hadis ini, dari siapa, begitu. Mafhum ya ikhwan? Begitu cara mereka. Sehingga kalau ada ilmu, ada orang menyampaikan ilmu, itu tidak langsung diterima oleh mereka. Tidak diterima langsung oleh para ulama. Melainkan mereka meminta keterangan sanad dulu, narasumbernya dulu. Setelah disebutkan, baru mereka tahu, oh ini apa, narasumbernya ini semuanya adalah orang-orang yang diterima agama mereka, diterima pemahaman mereka, baru didengarkan apa yang disampaikan. Sebab itu ada sebagian ulama mengatakan ketika seperti Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, suatu ketika ada seseorang dia menyampaikan hadis kepadanya tanpa menyebutkan sanad. Lalu apa kata beliau? Apakah engkau akan naik ke atap rumah tanpa tangga? Ya, apakah engkau akan apa? Naik ke atap rumah tanpa tangga. Nah, begitu pula suatu ketika Ibnu Mubarak mendengar sebuah hadis, maka kata beliau, sebutkan rijalnya. Begitu disebutkan panjang lebar, maka ada dua orang rawi. Di antara dua orang rawi, kata Ibnu Mubarak, antara si fulan ini dan si fulan ini, itu ada padang sahara yang luas, ya, artinya kedua orang rawi itu tidak saling bertemu, maka ditolaklah berita yang disampaikan kepadanya. Nah, begitulah para ulama dulu dalam apa? Bertatsabbut. Maka kata Al-Imam Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Tatkala terjadinya berbagai macam fitnah, mereka berkata, para ulama itu berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian. Wa yundaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum.
Lalu mereka lihat kalau ini rijalnya, ini gurunya, narasumbernya adalah ahlu sunnah, maka hadis-hadis mereka itu diterima. Fayundaru ila ahlil bid'ah, kalau dilihat ternyata yang menyampaikan itu adalah ahlul bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadis mereka. Nah, baik. Inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Barbahari bahwa pada hari ini, pada sekarang ini, yaitu manusia diuji dengan sunnah. Artinya tatkala telah menyebarnya berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Tapi kalau pada awal mulanya itu tidak ada. Nah, ketika terjadinya berbagai macam penyimpangan, kesesatan, maka manusia diuji dengan sunnah. Yaitu lebih-lebih lagi apabila pada orang-orang yang terindikasi memiliki penyimpangan-penyimpangan, maka dia diuji dengan sunnah. Baik, perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah perkataannya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin ini suatu ketika istri beliau pernah berkata, kami berbicara dengan suami-suami kami, itu laksana para budak berbicara dengan tuannya. Laksana apa? Para budak berbicara dengan tuannya. Apa maksudnya? Al-Imam Muhammad bin Sirin itu istrinya menggambarkan bagaimana para wanita muslimah di zaman itu mereka sangat taat dengan sangat menghargai suami mereka, ya. Nah, sangat taat dan sangat menghargai suami-suami mereka. Kemudian kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, wa qawlihi, dan juga ucapannya, la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Janganlah kalian menerima hadis kecuali dari orang yang kalian menerima persaksiannya. Menerima persaksian, yaitu di mana? Di sisi hakim. Kalau ada orang gelar perkara, maka hakim itu ketika dia harus memutuskan perkara, itu dia harus mendatangkan saksi. Itu ada bab jinayat. Kalau antum pelajari masalah fikih, itu ada namanya bab apa? Pidana. Bab pidana. Ya, bab pidana yaitu sebelum memutuskan perkara itu harus mendatangkan saksi-saksi. Nah, saksi-saksi itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai seseorang yang layak untuk bersaksi. Nah, kalau saksi itu didatangkan, tapi kalau saksi itu tidak layak untuk bersaksi, maka persaksiannya tidak diterima. Nah, Al-Imam Al-Barbahari membawa komentar ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang yang persaksiannya tidak diterima, itu hadisnya pun tidak diterima. Jangan mengambil ilmu, mengambil perkataan dari orang yang persaksiannya tidak diterima. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Antum tahu kriteria saksi diterima? Orang yang berhak menjadi saksi itu kriterianya apa? Muslim, berakal, amanah, itu lagi. Antum sudah lewati pembahasan jinayat, pidana, peradilan?
Belum. Dalam masalah fikih belum. Sudah, tapi sudah lupa ya. Ya, baik, tidak apa-apa. Walaupun lupa, asal belajar terus, nanti lama-lama ingat. Tapi kalau ingat tidak belajar, lama-lama lupa. Ya. Nah, masih banyak yang kita belum belajar ya Pak Us ya. Terlalu banyak yang belum kita belajar. Waktu kita sedikit, belajar setiap hari sudah malas ya. Umur singkat, ilmu terlalu luas yang belum kita pelajari. Baik. Itu bahasan fikih. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, ya, ana ingin berikan taklik sedikit perkataan ini, perkataan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, kalau disandarkan kepada Nabi, maka ini apa? Perkataan yang tidak sahih disandarkan kepada Nabi. Bahkan dia maudhu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Albani di dalam silsilah Ad-Dha'ifah nomor 3090 kalau saya tidak salah ingat. Begitu pula beliau sebutkan di dalam Dha'iful Jami'. Al-Imam Albani menyebutkan dalam Dha'iful Jami' itu nomor yang ke-6080 juga kalau saya tidak salah ingat. Ya, hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi maka dia dhaif. Dia dhaif. Dhaif. Tetapi para fuqaha, sebagian para fuqaha, bahkan umumnya para fuqaha dalam mengambil hadis ada yang menggunakan kriteria ini. Ada yang apa ikhwan? Menggunakan kriteria ini. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, fatandura fa in kana sahibas sunnah lahu ma'rifatan saduqan ma'rifatun saduqan katabta anhu wa illa taraktahu. Apabila orang yang kau lihat narasumber itu adalah ahlu sunnah, dia mempunyai pengetahuan, jujur, maka tulislah darinya ilmu. Kalau dia tidak memiliki itu, maka tinggalkan dia. Jangan menulis ilmu dari dia. Taib. Di sini ada catatan penting. Nah, orang yang ditulis darinya ilmu itu bukan hanya sekedar dia jujur dan dia amanah. Bukan hanya sekedar dia jujur dan dia amanah. Tapi dia harus ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksudkan di sini adalah dia memiliki pengetahuan terhadap apa yang dia sampaikan itu. Paham ya kawan? Dia dalam artian dia ahli di bidang yang dia sampaikan tersebut. Dia tidak mesti ahli dalam semua cabang ilmu, tapi dia ahli dalam apa yang dia sampaikan. Paham ya kawan? Sehingga ada orang-orang yang mereka adil, jujur, tapi tidak ada ulama yang mengambil ilmu dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ahli di bidang tersebut. Mereka tidak ahli di bidang tersebut. Begitu. Mafhum ya? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Wa idza aradta al-istiqamah 'ala al-haqqi wa tariqi ahli sunnati qablaka fahdharil kalam wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal mudarati fid din fa in istima'aka minhum wa illam taqbal minhum yakdahu syakka fil qalb wa kafa bihi qabulan fatahliku wa ma kanat zandaqatun qat wala bid'ah wala hawa wala dhalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas wa hiya abwabul bid'ah wasyukuki wazandaqah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, apabila engkau ingin supaya bisa istiqamah di atas kebenaran,
dan istiqamah di atas jalan ahlu sunnah, yakni di atas jalan orang-orang sebelum engkau dari kalangan ahlu sunnah, maka engkau harus melakukan beberapa kiat. Kiatnya itu yang pertama, wahdharil kalam, waspadai ilmu kalam, wa ashabal kalam, dan para penganut ilmu kalam. Wal jidal, yang ketiga, waspadai berdebat, berbantah-bantahan. Yang keempat, waspadai al-mira. Al-mira juga berbantahan, tapi al-mira itu debat kusir. Yang satu sampaikan dalil, yang satunya katanya. Ya, itu al-mira. Yang ke berapa? Yang kelima, waspadai kias. Kias yang dimaksudkan di sini adalah kias yang batil, terutama dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, karena dalam masalah akidah itu tidak ada kias. Ya, tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluk, tidak boleh. Yang keenam, munadarah. Munadarah itu dialog. Dialog, munadarah fiddin, dialog dalam agama. Baik. Berapa itu? Keenam. Nah, kata Imam Al-Barbahari, engkau harus waspadai 6 perkara ini. Kalau engkau ingin supaya istiqamah di atas kebenaran dan istiqamah di atas jalannya orang-orang saleh sebelum engkau dari kalangan ahlu sunnah, maka engkau harus menghindari 6 perkara ini. Fa in istima'aka minhum wa illam taqbal minhum yaqdahu syakka fil qalb. Karena kalau engkau mendengar mereka, walaupun engkau tidak menerima apa yang mereka sampaikan, paling kurang itu yaqdahu syakka fil qalb. Dia dapat memberikan keraguan di dalam hati. Dapat memberikan keraguan di dalam hati. Jadi kalau kita mendengar orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, atau kita berdebat dengan mereka, atau kita sering melakukan debat kusir, ya, atau kita melakukan dialog dalam agama, walaupun kita tidak menerima apa yang disampaikan, tapi paling kurangnya perkara tersebut dapat menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati. Ya ikhwan. Naam. Ya, kenapa? Karena musibah yang paling ringannya dari seseorang mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang yang menyimpang, itu musibah yang paling ringan. Nanti tidak adanya pengingkaran dari dia terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Naam. Kenapa ya ikhwan? Karena ada satu ungkapan yang bagus sekali dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Ithaful Qari, ketika beliau menjelaskan perkataan ini, kata beliau, li'annahu idza kathural imsas qallal ihsas. Karena kalau sering disentuh, itu kepekaan makin kurang. Paham maksudnya? Sering disentuh itu kepekaan makin kurang. Iya. Jadi kalau orang itu sering ngomong dengan pembahasan yang menyimpang, nanti kepekaan dia terhadap penyimpangan itu makin kurang. Sehingga lama-lama dia sudah tidak mengingkarinya lagi, dia anggap itu pembicaraan biasa saja begitu. Paham ya, Khon? Nah, ini kaidah yang agung ya, kaidah yang agung.
idza kathural imsas qallal ihsas. Kalau sering disentuh, kepekaanku kurang, makin sedikit kepekaan. Taib. Nah, itu risiko yang paling ringan. Risiko yang paling ringan kalau tidak menerima. Wa kafa bihi qabulan fatahlik. Maka cukup dengan satu penerimaan saja itu bisa membinasakan. Seandainya engkau sampai terjerumus untuk menerima satu saja, itu sudah cukup untuk membinasakan. Ya, sudah cukup untuk membinasakan, apalagi menerima yang banyak. Ya. Wa makanat zandaqatun qat wala bid'ah wala hawa wala dalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas wa hiya min abwabul bid'ah wasyukuki waz zandaqah. Dan tidaklah terjadi kezindikan, kemunafikan, tidak pula terjadi kebid'ahan, tidak pula tidak terjadinya hawa nafsu, tidak terjadinya kesesatan di dalam agama, melainkan karena ilmu kalam, karena berdebat, karena debat berbantah-bantahan, karena debat kusir, karena kias. Dan ini adalah merupakan pintu-pintu bid'ah. Pintu-pintu apa? Bid'ah. Ilmu kalam itu pintu bid'ah di dalam agama. Ketika awalnya masuk pemahaman-pemahaman Mu'tazilah di dalam agama, itu ketika buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid, ya, maka pemuda-pemuda Islam itu mereka sibuk dengan mempelajari filsafat, maka mereka terabaikan dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari kalam-kalam para salaf. Akhirnya mulailah ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Kemudian begitu pula jidal, hobi berdebat. Wa ma dhalla qaum illa utul jadala. Tidaklah, kata Nabi, tersesatnya suatu kaum ba'dal huda, setelah Allah beri mereka petunjuk, illa utul jadala, kecuali Allah beri mereka hobi berdebat. Nah, hobi berdebat itu bisa mengeluarkan seseorang dari petunjuk kepada kesesatan. Ya, karena itu tadi kepekaannya akan kurang. Ya, lama-lama dia akan mengatakan, oh iya ada benarnya juga. Ya, kalau dia sudah mengatakan oh iya ada benarnya juga, ada baiknya juga, ini alamat akan terjadinya kebinasaan. Taib. Begitu pula debat kusir, ya, begitu pula kias. Kita lihat terjadi penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah karena mereka menggunakan kias dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terjadilah kesesatan. Maka Al-Imam Al-Barbahari mengatakan ilmu kalam, berbantah-bantahan, debat kusir, kias di dalam masalah agama, kias dalam tanda kutip terkhususkan dalam masalah akidah adalah merupakan pintu-pintu terjadi kebid'ahan. Ya, merupakan pintu-pintu terjadi keraguan-raguan, merupakan pintu-pintu terjadi kezindikan. Naam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Paham sampai di situ? Naam. Maka di situ, sebab itu ya ikhwan, ada kalanya perkara-perkara tertentu yang dipahami dan diketahui oleh para ulama, itu tidak para ulama sampaikan semuanya kepada umat. Karena ketika kita mendiskusikan perkara-perkara yang tidak semestinya didengar oleh orang awam, ya, itu akan menimbulkan keraguan-raguan dalam hati mereka. Mafhum ya ikhwan? Forum-forum diskusi di tengah-tengah orang-orang awam dengan membawa permasalahan-permasalahan yang mereka belum pantas untuk sampai pada bab-bab tersebut, sehingga akan muncul pemikiran pada mereka, oh ini khilafiyah, ini khilafiyah, ini khilafiyah. Akhirnya akan menimbulkan keraguan-raguan dalam hati para penuntut ilmu. Kenapa ya ikhwan? Sebab itu
perkara pembahasan tentang permasalahan-permasalahan pelik di dalam agama itu adalah urusan ahlul ilmi. Itu urusan apa? Ahlul ilmi. Pembahasan ilmiah dengan menyebutkan berbagai macam khilaf dan cabang-cabangnya itu terjadi di kalangan ahlul ilmi. Kenapa? Karena mereka ahli di bidang tersebut. Paham ya kawan? Mereka ahli di bidang tersebut. Adapun penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu pemula, dia tidak berkewajiban untuk mengetahui perkara tersebut. Sehingga para ulama kebanyakan tidak menyampaikannya. Sebab itu antum lihat kadang-kadang ulama ditanya tentang satu masalah, dia jawab saja apa yang dia yakini, khalas. Ya, ditanya lagi apa yang dia jawab, khalas. Ya paling kurang dia katakan, ya ada orang berpendapat lain, itu aja sudah. Kenapa? Karena orang awam itu tidak bisa diajak untuk berdiskusi dalam permasalahan yang demikian. Apalagi disampaikan kepada mereka ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya kita katakan, oh iya, maulid juga ada Syafi'iyah melakukannya. Oh iya, niat juga ada Syafi'iyah yang mengatakan itu sunnah. Ya, akhirnya apa? Terjadi kerancuan, keraguan di dalam kerangka berpikir para orang awam. Padahal maksud kita adalah ingin mengembalikan orang awam itu kepada apa? Perjalanan para salaf. Mafhum ya ikhwan? Sehingga orang awam tidak berkewajiban untuk mengetahui itu semua. Maka dari itu seorang da'i, seorang ahlul ilmi juga tidak berkewajiban untuk menyebutkan permasalahan-permasalahan pelik kepada orang awam. Bahkan dia mendiamkannya dan dia menyebutkan perkara-perkara yang dia anggap yakin dan dia yakini dan dia pegang. Itu sudah cukup. Itu sudah apa? Sudah cukup ikhwan. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu kalau antum lihat buku-buku yang berbicara tentang apa namanya fikih-fikih yang ditulis oleh madhab-madhab, maka itu umumnya mereka menyebutkan pendapat madhab tanpa menyebutkan dalil. Kalaupun mereka menyebutkan dalil mungkin sedikit saja, dan tanpa mereka mengisyaratkan tentang adanya perbedaan. Sehingga kalau antum masuk di dalam satu madhab, seolah-olah itu adalah perkara agama yang paten. Mafhum ya ikhwan? Begitu juga nanti antum masuk misalnya, paling ringannya antum belajar apa namanya Safinatun Najah, fikih paling bawah dari fikih Syafi'iyah, atau Matan Abu Syuja, ya, maka antum dapati seolah-olah kebenaran fikih adalah apa yang tertuang di situ saja. Mafhum ya ikhwan? Sama sekali tidak punya gambaran tentang adanya pendapat lain dari itu, karena tidak disebutkan oleh mereka. Coba antum baca Matan Abu Syuja, apakah disebutkan di situ khilaf-khilaf? Disebutkan? Tidak disebutkan. Apakah disebutkan semuanya hadis secara rinci, nas-nasnya? Tidak. Begitu juga kalau antum masuk di dalam Al-Umdah, atau antum masuk dalam fikih Hambali, begitu juga. Antum masuk dalam fikih Maliki, begitu juga. Antum masuk dalam fikih Syafi'i, begitu juga. Kenapa? Karena para penuntut ilmu itu belum sampai pada tahapannya, apalagi penuntut ilmu pemula, untuk membahas persoalan-persoalan pelik bagi mereka karena akan menimbulkan keraguan-raguan. Mafhum ya ikhwan? Itu bukan berarti para ulama tidak memahaminya. Bukan para ulama tidak memahaminya. Bahkan mereka karena kealiman mereka, karena keilmuan mereka, sehingga mereka tidak menyampaikannya kepada kita. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kenapa? Karena ruang pembahasan tentang persoalan-persoalan pelik itu ruangnya ahlul ilmi. Maka dari itu kalau antum naik bahas dalam fikih mazhab, naik ke atas, nanti sampai pada Al-Muqni misalnya, di situ baru antum temukan, di situ ada diskusi tentang pendapat para ulama didiskusikan. Antum buka di Syarah Al-Muhaddab, pendapat-pendapat para ulama didiskusikan. Ruang untuk ahlul ilmi, bukan ruang untuk orang awam. Paham ya ikhwan? Mafhum? Maka sangat heran sekali, ada sebagian para dai di zaman ini merasa dirinya lebih alim, lalu menukilkan dan membuat keraguan-raguan kepada umat dengan menukilkan keterangan-keterangan yang tidak dinukilkan oleh para ulama kepada umat, seolah-olah dia lebih alim dari ulama, lalu dia mendapatkan penemuan-penemuan baru seolah-olah. Nah, mafhum ya ikhwan? Seolah-olah para ulama menyembunyikan ilmu itu dari dia, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Mafhum ya ikhwan? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga umat dari keraguan-raguan, dalam rangka menjaga umat dari kebingungan di dalam beragama. Di dalam apa? Beragama. Mafhum?
Baik. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Kalau antum tanya kepada ana, Ustaz, yang antum sampaikan ini apa memang ada ulama yang berkata seperti itu? Ada. Ya, yang paling ringannya antum baca Ithaful Qari, Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan masalah itu 2 halaman. Ya. Yaitu ketika Syekh Shalih Fauzan menjelaskan apa syarah Syarh Sunnah Al-Barbahari pada poin ini itu di halaman 197 sampai 198, yaitu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang permasalahan yang saya ringkaskan kepada antum ini. Nah, baik. Mafhum ya ikhwan? Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.